Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai teknik asesmen pada wilayah kompetensi hasil belajar. Kompetensi hasil belajar peserta didik ini dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu domain atau ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif atau cognition atau biasa disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah bagaimana pemerolehan, penataan, dan penggunaan segala sesuatu pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Ranah kognitif atau domain kognitif, menurut taksonomi Bloom, ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, kedua pemahaman, 3 pengaplikasian, 4 analisis, 5 sintesis, dan 6 adalah evaluasi. Domain kognitif yang kemudian dikemukakan oleh Bloom ini direvisi oleh Anderson tahun 1990. Yang pertama mengingat, 2 memahami, 3 mengaplikasikan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, dan yang keenam adalah mencipta. Kemudian yang kedua adalah domain afektif. Afektif yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan minat. Terdiri dari yang pertama menerima, kemudian yang kedua menanggapi, yang ketiga menilai, yang keempat mengorganisasikan, dan yang kelima yaitu membentuk watak. Sedangkan yang ketiga yaitu domain atau ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkaitan dengan motorik yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan setelah peserta didik mengalami atau menerima pengalaman belajar setelah beberapa saat. Ranah psikomotorik ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu meniru, yang kedua menyusun, yang ketiga melakukan dengan prosedur, 4 melakukan dengan baik dan benar, dan yang kelima yaitu melakukan tindakan nyata. Nah, itulah tadi 3 teknik asesmen atau kompetensi hasil belajar. Nah, terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ketiga ranah ini bisa dinilai melalui 2 cara, yaitu dengan cara tes dan non-tes. Tes ini, penilaian dengan menggunakan tes, baik secara lisan maupun tulisan, ini bisa dilakukan untuk menilai ranah kognitif peserta didik. Sedangkan teknik non-tes ini dilakukan atau cara non-tes ini dilakukan untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik siswa. Karena dengan menggunakan non-tes ini tidak perlu lagi melakukan tes baik secara tertulis maupun secara lisan. Karena ini diperoleh setelah siswa mengalami atau mendapatkan pengalaman belajar. Saya kira itu dari saya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.